Jadi kalau misalkan cari bibitan itu yang posisinya keempat kaki yang kokoh, kemudian dari panjang badannya juga panjang. Kalau misalkan dari Dorper Full itu yang posisinya pengen yang bibitan unggul, ya cari yang posisinya lumayan agak tinggi lah gitu ya, buat dijadikan bibitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV ya teman-teman. Kali ini kita berada di kandang pusat domba ya. Untuk di video kali ini kita akan review dari domba Dorper Full Blood ya yang ada di kandang pusat domba. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, and dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana Damang? Alhamdulillah baik. Gimana Nah, Kang? di video kali ini kan kita mau pengen tahu nih harga dari domba Dorper Full Blood nih Kang. Gimana nih Ya, untuk nah baik buat sobat-sobat ternak semuanya, khususnya di channel Hiji TV, nah kita akan ajak jalan-jalan. Kebetulan kandang Dorpernya ada di kanan sana gitu Oh Kang. iya iya. Untuk review harga apa gimana nih Kang? Review dombanya harganya langsung aja ya Kang. Oh iya boleh. Jadi di sini nih ada dari domba-domba Dorpernya. Kebetulan kandang-kandang di kandang kita itu ada berbeda-beda jenis, jadi berbeda-beda blok gitu ya, antara blok Dorper, blok Awasi, blok Supok, dan juga blok-blok domba-domba seperti Cross Texel sama Merino gitu. Oh gitu ya Kang. Ya. Nah Kang, saya mau nanya nih Kang. Untuk pasaran domba Dorper Full Blood sekarang ini gimana pasarannya Kang Dani? Nah, sebetulnya kalau misalkan kita bicara soal pasaran, alhamdulillah sih Kang, sejauh ini gitu ya di kandang kita gitu ya, pasti ada yang keluar keluar juga gitu ya per bulannya itu. Bahkan kemarin juga alhamdulillah kita kirim ke daerah Brebes itu hampir di paket breeding antara satu jantan dengan 10 betina gitu alhamdulillah. Dan sejauh ini alhamdulillah sih di kandang pusat domba untuk pasaran nggak, istilahnya nggak ada yang sepi atau gimana, alhamdulillah kita keluarin setiap hari nih pasti ada yang keluar, dimulai dari itu mah mau dari domba Dorper, mau dari domba Awasi, Supok, ataupun domba-domba yang lainnya gitu. Nah Kang, sebelum kita review dombanya ya Kang. Ya. Nah menurut Akang gimana nih Kang? Apakah beli domba Dorper Full Blood dulu ataukah domba silangannya dulu nih Kang? Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi gitu ya, kalau misalkan jadi kan banyak gitu ya para peternak-peternak kesini gitu ya, meskipun peternak udah senior maupun pemula gitu ya, kita pasti akan beritahu dulu gitu ya, apakah ke depannya gitu ya. Kita tanya, ya, kita tanya konsumennya apakah ke depannya, apakah si dombanya mau pembibitan terlebih dahulu atau mau penggemukan langsung. Nah, cara pemeliharaan pembibitan atau penggemukan itu dilihat dari si dombanya. Kalau misalkan penggemukan itu biasanya ngejarnya ke arah pedaging yang nantinya jualnya buat Idul Adha ataupun jualnya buat restoran-restoran. Nah, kalau misalkan pembibitan itu buat diternakan di kandang sobat-sobat ternak semuanya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan menurut saya pribadi, kalau misalkan pemula yang kedepannya pengen ke arah pembibitan, itu kami sarankan ke domba-domba Dorper Full Blood. Jadi yang posisinya domba Dorper Full Blood, tetapi yang betina-betinanya itu betina-betina lokalan. Seperti betina-betina Garutan, betina-betina Merino, ataupun betina-betina Cross Texelan. Nah, kalau misalkan buat penggemukan, ya saya saranin ke domba silangannya, yaitu domba F1-nya, F1 Dorper. Gitu ya, karena apa? Karena kalau misalkan buat penggemukan, buat domba Dorper Full Blood sendiri itu cukup, dari harga juga cukup lumayan gitu ya, tempat-tempat semuanya. Jadi nggak terlalu, kita terlalu terpaku ke penggemukan itu, untuk harganya kita juga harus dipikirkan. Gitu ya, dimulai dari harga, dimulai dari domba, genetik itu harus dipikirkan juga, maunya ngambil domba yang kayak gimana, dan juga prospek kedepannya itu kita itu arahnya harus ditentukan, arahnya apakah mau pembibitan terlebih dahulu atau arahnya mau langsung penggemukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan sobat-sobat ternak semuanya masih bingung antara Dorper Full Blood atau domba silangan, itu saya saranin lebih baik tanya ke diri sendiri terlebih dahulu, kita kedepannya itu mau ke arah mana. Kalau misalkan tujuannya udah ketemu nih, nah baru bisa ditanyakan kepada saya sarankan ke domba yang ini terlebih dahulu.
gitu ya, supaya nanti kedepannya kita menjadi peternak yang sukses gitu. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Nah Kang, untuk pembibitannya ya Kang, Hmm. untuk mencari pembibitan yang unggul tuh harus gimana Kang? Ada tipsnya gak gitu Kang? Kalau menurut saya, kalau misalkan kita mau cari bibitan unggul, sebetulnya ada tipsnya juga. Kalau misalkan kita mau cari bibitan-bibitan unggul, antara jantan dan betina itu ada tipsnya juga. Nah, misalkan dari pejantan dulu nih ya. Nah, kalau misalkan dari pejantan, kalau misalkan kita mau cari bibitan unggul dari domba pejantan Dorper Fullblood nih ya. Itu mah berlaku buat semua bibitan juga. Kalau misalkan cari dari Dorper Fullblood, itu kita lihat dari dombanya dulu. Yang pertama dari kakinya. Kalau misalkan saya pribadi itu dilihatnya dari kakinya. Kalau misalkan kaki-kaki besar, kokoh itu sudah pasti bibitan unggul. Yang pertama dari itu. Yang kedua dari panjang badan. Nah, biasanya panjang badannya itu dia panjang, ya. Dia panjang, meskipun dia kelihatan lebih pendek, ceper gitu ya. Kalau misalkan badannya panjang, itu pasti hasil anakannya rata-rata panjang-panjang. Nah, seperti ini contohnya ada hasil anakan yang posisinya panjang. Nih. Nah yang mana nih Kang? Nah, yang ini nih, Kang. Wih, Ya, mantap banget nih Kang. Ini ya. anaknya jantan apa betina nih Kang? Ini kebetulan anaknya jantan dan usianya juga masih muda, baru sekitar 1 bulanan. Lihat, ya, dari posturnya lihat, dia udah panjang. Kalau segini itu udah kelihatan panjang. Kalau misalkan yang pendek itu biasanya pendek, ceper gitu ya. Jadi kalau misalkan cari bibitan itu yang posisinya keempat kaki yang kokoh, kemudian dari panjang badannya juga panjang. Kemudian yang ketiga dari tinggi. Sebetulnya tinggi nggak ngaruh juga sih menurut saya. Cuman kalau misalkan dari Dorper Fullblood itu yang posisinya pengen yang bibitan unggul ya cari yang posisi yang lumayan agak tinggi lah gitu ya buat dijadikan bibitan. Nah yang keempat dari lebar dada nih sobat-sobat transfonya. Jadi dari lebar dada dia itu kelihatan lebar banget, lebar. Jadi nggak kelihatan kayak tulang dada kan agak segi ada agak berunting gitu ya Iya. dari ujungnya itu. Nah kalau misalkan yang dadanya lebar itu agak bulat seperti ini ya, jadi bulat seperti ini. Nah, yang keempat itu dari double muscle. Ini yang paling penting. Double muscle-nya itu udah kelihatan. Jadi meskipun jantan ataupun betina, kalau misalkan double muscle-nya belum kelihatan, misalkan jangan ditahan dulu. Ya, ditahan dulu. Kita gemukkan dulu, kita bentuk dulu postur tubuhnya terlebih dahulu. Ya. Boleh dilihat Kang kayak gimana yang double Ada maskernya? yang double muscle super ada di sebelah sana. Yang Oke. posisinya pejantan yang paling unggulan di kanan kita gitu ya. Oke, kita langsung aja ke sana ya Kang Ayo. ini ya. Ya, dilihat Wih, dari kejauhannya aja ya. Tuh, mantap lihat. banget nih teman-teman nih. Ya. Jadi dari kejauhan juga udah kelihatan. Yang posisinya double masker yang besar itu udah kelihatan. Lihat, cari bibitan yang unggul itu dari mulai panjang badan, keempat kaki dia kokoh, keempat kaki dia kokoh. Jadi ketika si dombanya bobotnya besar juga, kalau misalkan kaki-kakinya kokoh, dia itu pasti kalau misalkan apa ngoloni atau misalkan ngawin gitu ya, dia akan ngawin. Kenapa cari pilihan yang posisinya kakinya harus kokoh? Yang pertama kalau misalkan dia besar dombanya, misalkan pasti kan Dorper itu kan berada rata-rata besar kan ya Kang? Iya Kang. Ya jadi besar. Dia itu pasti akan ngawin. Dia itu mampu ngawin karena kakinya itu udah kokoh. Itu yang pertama. Yang kedua dari posisinya double muscle udah kelihatan, udah pasti udah tentu. Yang ketiga dari panjang badan emang udah kelihatan bang. Kalau misalkan dari corak warna, sebetulnya dari warna ngaruh gak ngaruh sih menurut saya mah Kang. Karena yang posisinya kepalanya yang hitamnya sampai pangkal kepalanya aja gitu ya. Yang hitamnya sampai ke pangkal kepalanya, kalau misalkan hasil anakannya apa hitamnya itu sampai ke area badan kan kita harus gimana lagi gitu ya. Yang posisinya seperti itu juga ada di kandang kita gitu. Nah yang keempat dari mukanya Kang, dari mukanya dia kelihatan sangar, lihat ya. Wih, nih lihat nih teman-teman nih. Nah ya. Jadi kalau misalkan muka sangar, otomatis nurun ke anaknya. Anaknya juga pasti rata-rata sangar, gitu ya. Kalau misalkan mukanya sangar, kemudian long panjang, kemudian tinggi, double masker, dan yang paling terpenting itu biji testis. Jadi kalau misalkan jantan, pejantan mau dijadikan pejantan, itu testisnya itu harus simetris, ya. Harus simetris, jangan panjang sebelah, besar sebelah, atau gimana, gitu ya. Jadi usahakan simetris. Gitu. Nah Kang mau tanya nih.
Kalau dari segi genetik nih Kang, ngaruh gak ke anaknya gitu? Kalau misalkan genetik, dari segi genetik ngaruh, ngaruh. Jadi kalau misalkan kita genetik unggulan antara jantan dan betinanya, pasti ngaruh ke anaknya. Jadi genetik itu bukan hanya dilihat dari pejantannya, kan. Betinanya juga ngaruh sebetulnya. Makanya kenapa betina-betina di kita itu harganya lumayan agak mahal dibanding pejantan gitu. Karena betina itu mesinnya. Dan rata-rata ngaruh juga ke si anakannya. Ya. Jadi kalau misalkan betina mempunyai body yang panjang, kalau misalkan betina kan mempunyai body yang panjang, tinggi, double muscle, kepala hitam, kemudian dari mukanya feminim, itu pasti nurun ke si anakannya itu pasti rata-rata seperti itu. Dia itu mempunyai seperti itu. Tapi kalau misalkan betinanya yang posisinya panjang badannya itu lumayan nggak terlalu panjang gitu ya, pasti ke si anakannya nurun seperti itu. Jadi seperti itu Kang, kalau menurut saya pribadi, itu jantan dan betinanya itu ngaruh banget bagi si anakan. Dan juga genetik juga kita harus perhatikan kalau misalkan kita mau pilih atau cari bibitan-bibitan. Oke nih Kang, tanpa berlama-lama kita langsung review harganya nih Kang dari Oke. domba-dompanya nih Kang. Yang mana Boleh. aja Kang? Nah, di samping sebelah kanan ini, kita ada dari domba-domba yang posisinya buntingan Kang. Untuk buntingan sendiri itu harganya kita cukup ekonomisan aja di 25 jutaan aja per ekor. Ya, itu masih bisa nego. Buat sobat-sobat ternak semuanya yang minat domba buntingan masih bisa nego 25 jutaan aja per ekor ya. Nah, dengan postur yang tentunya domba-domba pilihan yang tentunya bagus ya. Dimulai dari panjang, kemudian tinggi, kemudian double muscle ya, dan juga kepala hitam, lihat ya. Hitamnya juga simetris banget. Nah, itu Kang Dani rata-rata bobotan itu di bobotan berapa Kang Dani? Kalau misalkan dari bobotan ini bobotan 50 kilo ke atas. Ada yang 60 kilo, ada yang 70 kilo gitu ya. Kalau misalkan dari bobotan ya. Nah, di sebelah sini juga ada sih sebetulnya yang buntingan juga. Nah, jadi kita bukan hanya yang buntingan aja yang kita jual, yang lagi koloni juga kita jual ya, yang posisinya minat, barangkali minat gitu ya, yang lagi koloni. Nah, ini kebetulan untuk harganya ada sedikit perbedaan. Kalau misalkan yang lagi koloni, itu harganya di 23 jutaan aja per ekornya. Jadi 23 juta sudah dapat domba yang posisinya udah koloni. Dan kemungkinan kalau misalkan terjadi bunting si dombanya, itu sudah pasti rezeki dari bapak ataupun sobat-sobat ternak semuanya. Gitu. Jadi seperti itu kalau misalkan di kandang kita mah, kita gak mau ambil ribet, gak mau ambil pusing kalau misalkan ada yang cocok, yang lagi koloni, kebetulan bunting. Ya itu udah jadi rezeki dari bapak gitu. Oh, jadi Ataupun dari gitu. sobat-sobat semuanya gitu. Jadi gitu ya Kang. Nah, Nah, selanjutnya dari apa domba apa saja nih Kang? eh, mungkin itu sih Kang, kalau misalkan dari jantan kita bisa aja jual jantan gitu ya, jantan Dorper full blood, posisinya jantan Dorper full blood sama betina Dorper full blood bisa kita jual, tapi minimal harus ada pembelian kalau misalkan sama jantannya. Jadi kalau misalkan jantan itu harga 26 juta, minimal pembelian satu jantan 10 betina. Itu mah mau 10 betina bunting, 10 betina bonak, ataupun 10 betina yang daraan gitu ya. Kalau kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau misalkan ada sih, ada juga domba bonak. Kalau misalkan request domba bawa anak gitu ya. Itu harganya cukup ekonomis banget. Jadi sobat-sobat ternak semuanya cukup tambah 2 juta aja sudah dapat anaknya ya. Jadi domba Dorper full blood impor bawa anak harganya di 27 juta. Masih bisa. Mungkin segitu saja ya Kang Dani untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi sobat-sobat ternak semuanya. Amin amin amin. Dan untuk info pemesanannya boleh di Langsung. Japri aja ya Kang. Betul, langsung aja dihubungi. Jangan Nah, lupa. mungkin segitu saja ya video kali ini sobat-sobat ternak semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Segitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.